Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Maulia dengan NIM 240104060. Prodi Hukum Pidana Islam, mata kuliah Fikih Munakahat, hari Rabu jam 2 siang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan final, yaitu soal yang pertama, yaitu mengenai kasus Syikok dan Hakamain. Jadi Ghazi Anzar tidak seharusnya langsung mengajukan perceraian apabila perselisihan yang terjadi masih termasuk kategori syikok, yaitu pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dalam fikih munakahat, dianjurkan terlebih dahulu mengangkat hakamain atau juru damai. Masing-masing satu orang dari keluarga suami dan masing-masing satu orang dari keluarga istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, yaitu hakamain bertugas mencari akar permasalahan, memberikan nasihat, menjadi penengah, dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Keberadaan hakamain dinilai efektif karena mereka lebih memahami kondisi keluarga, sehingga peluang tercapainya perdamaian lebih besar. Apabila usaha tersebut gagal dan rumah tangga mereka mungkin tidak bisa dipertahankan, barulah perceraian yang dapat ditempuh melalui mahkamah syariah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai kasus lafaz talak. Ucapan Faizul yang kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, termasuk lafaz kinayah, yaitu ucapan yang secara tegas menyebut kata talak atau cerai, sehingga memiliki kemungkinan maknanya lain. Dalam fikih, talak dengan lafaz kinayah hanya sah apabila disertai dengan niat menceraikan istri ketika ucapan itu disampaikan. Jika Fauji memang berniat menjatuhkan talak, maka talaknya sah. Namun jika ucapan tersebut hanya dilontarkan karena emosi tanpa niat menceraikan, maka itu tidak jatuh talak dan status pernikahan mereka masih tetap sah, sehingga mereka dapat melanjutkan rumah tangga tanpa akad nikah baru. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai kasus zihar. Ucapan suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya disebut zihar. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam karena menyerupakan istri dengan perempuan mahram, sehingga suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar kafarat zihar. Kafarat dilakukan secara berurutan, yaitu memerdekakan seorang budak. Yang kedua, jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, jika masih tidak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Setelah kafarat dipenuhi, suami diperbolehkan kembali melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kasus talak raj'i. Jika perceraian tersebut merupakan talak raj'i, maka mantan suami berhak melakukan rujuk selama masa iddah tanpa akad nikah baru, dengan syarat talak belum mencapai 3 kali dan masa iddah belum berakhir. Namun rujuk harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu disaksikan serta tidak bertujuan menyakiti istri. Selama masa iddah, mantan suami yang masih berkewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, dan memperlakukan mantan istrinya dengan baik hingga masa iddah selesai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu kasus ihdad bagi wanita karir. Dalam fikih, wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani ihdad selama 4 bulan 10 hari. Selama masa iddad tersebut, ia tidak boleh berhias secara berlebihan dan tidak boleh menikah lagi. Namun dalam konteks modern, terdapat prinsip darurat dan kemaslahatan. Seorang dokter yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa pasien diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja selama benar-benar diperlukan. Ia tetap menjaga adab ihdad, seperti tidak memakai perhiasan atau wangian yang berlebihan, lalu kembali ke rumah setelah pekerjaan tersebut selesai. Dengan demikian, kewajiban agama tetap terlaksanakan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu mengenai kasus hadanah.
Pernikahan kembali Putri Makfirah Ramadhani tidak secara otomatis menggugurkan hak hadanah. Dalam fikih, hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga kemaslahatan anak. Pernikahan baru itu dapat menjadi alasan perpindahan hak asuh apabila terbukti berdampak buruk terhadap pengasuhan anak. Misalnya anak terlantar, tidak memperoleh kasih sayang, pendidikan atau perlindungan yang layak. Oleh karena itu, indikator utama yang harus dinilai adalah kepentingan terbaik bagi anak atau maslahah al-walad, meliputi keselamatan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, akhlak, dan perkembangan psikologis anak. Jika ibu tetap mampu memberikan kebutuhan tersebut, maka hak hadanah tetap berada di tangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.